Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Muhammad Abid MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penulisan karya tulis ilmiah yang sudah memberikan saya kesempatan juga kepercayaan dalam menyelesaikan tugas berupa video presentasi mengenai karya tulis ilmiah ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya pada kali ini. Saya Anafika Syaratul Umi dengan NIM 10256121001 yang akan membawakan presentasi mengenai sistematika penulisan karya tulis ilmiah, dalam hal ini ialah skripsi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih skripsi itu. Menurut Wikipedia, skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu yang tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni struktur penulisan skripsi. Struktur penulisan skripsi terbagi atas 5 bagian. Yang pertama ialah bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 landasan teori, yang ketiga bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima bab 5 ialah penutup. Kita bahas satu persatu ya. Jadi di sini ada bab 1 pendahuluan. Nah, teman-teman sekalian, bab 1 pendahuluan berisi penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti. Jadi bagiannya itu memiliki 5, yakni yang pertama ialah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Yang pertama ialah latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berisi pernyataan dan argumentasi tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya, rumusan masalah itu substansi dari permasalahan yang diteliti, dan rumusan masalah dinyatakan dengan kalimat tanya. Yang ketiga ialah tujuan penelitian, yakni jawaban atas masalah dan tujuan diadakannya penelitian dan penulisan skripsi tersebut. Yang keempat ialah manfaat penelitian, berisi kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian berupa manfaat akademis dan manfaat praktis. Dan yang terakhir ialah sistematika penulisan, penjelasan dari setiap bab dalam skripsi. Nah, di sini saya sudah memaparkan contoh dari bab 1 pendahuluan. Namun di bagian sini saya memberikan cover atau sampul dari skripsi. Jadi di sini kita bisa melihat judul skripsi yang dibawakan, lalu ada tujuan skripsi, lalu ada logo kampus, lalu ada nama peneliti yakni Anissa Sulistianingrum, lalu ada NIM dari peneliti, lalu ada program studi, fakultas, dan nama universitas. Di sini contoh dari bab 1 pendahuluan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 2 landasan teori. Jadi, bab 2 landasan teori berisi tentang teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Mari kita lihat bagiannya satu persatu. Jadi, yang pertama ialah kerangka teori, tinjauan pustaka, dan hipotesis. Kerangka teori ialah berisi teori-teori apa saja yang relevan dengan teori penulisan skripsi tersebut atau penelitian yang sedang diteliti di daerah tersebut. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, berisi gambaran konseptual, referensi skripsi terdahulu sebagai acuan penyusunan serta kerangka pemikiran berupa bagan. Selanjutnya adalah hipotesis, kesimpulan atau jawaban sementara dari hasil penelitian. Nah, berikut adalah contoh dari bab 2 landasan teori. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni metodologi penelitian. Jadi, mahasiswa menjelaskan prosedur penelitian skripsi meliputi teknik pengumpulan dan analisis data. Jadi, bagian dari metodologi penelitian itu ada 5. Yang pertama ialah pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jadi pendekatan penelitian itu mahasiswa bisa memilih menggunakan interpretasi objektif dan subjektif. Lalu jenis penelitian, mahasiswa juga bisa memilih menggunakan jenis
Penelitian eksplanatif kah, deskriptif kah, deksploratif, atau evaluatif? Selanjutnya ialah metode penelitian. Mahasiswa bisa memilih survei, eksperimen, analisis data, fenomenologi, studi kasus, atau metode lain yang sesuai. Teknik pengumpulan data, mahasiswa bisa menggunakan teknik kuesioner, FGD, wawancara, studi pustaka, observasi, dan lain-lain. Selanjutnya ialah teknik analisis data, jadi mahasiswa menjelaskan cara menyajikan dan interpretasi data. Berikut adalah contoh dari bab 3 metode penelitian. Kita lanjut ke bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Jadi isi dari hasil penelitian dan pembahasan berisi data yang diperoleh di bab 3 diuraikan secara detail dan mendalam di bab 4. Nah, jadi hasil penelitian dan pembahasan memiliki dua bagian, ada gambaran umum dan analisis data. Gambaran umum berisi penjelasan objek penelitian dan profil responden. Kemampuan membaca dan menginterpretasikan informasi sangat diperlukan. Lalu ada analisis data, uji hipotesis terhadap data yang dikumpulkan, apakah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel B, variabel Y, atau sebaliknya. Di sini adalah contoh dari bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Saya masuk ke pembahasan terakhir, ada bab 5 penutup. Jadi bab 5 penutup seperti yang kita tahu adalah bagian terakhir dalam skripsi berisi kesimpulan dan saran peneliti. Kesimpulan dan saran peneliti ialah simpulan atau simpulan dan saran mengenai isi dari pembahasan yang sudah diteliti dan dituliskan di dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi. Adapun juga saran-saran yang dipaparkan dalam skripsi tersebut untuk memperbaiki skripsi tersebut di masa yang akan datang. Nah, ini ialah contoh bab 5 dari kesimpulan dan saran. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai pembahasan pada kali ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Adapun yang ingin bertanya bisa mengetik di kolom komentar di bawah ini. Lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.